Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Bima Surya Samudra dengan NRP 096. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisa saya dalam perusahaan tekstil PT Sri Rezeki Isman Tbk yang menerapkan teori ekonomi inovasi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Eh, Mungkin langsung saja pada intinya, yaitu pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, hingga profil perusahaan. Pada dasarnya, berdasarkan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, industri tekstil dan pakaian jadi milik Indonesia tercatat memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi pada triwulan 3 tahun 2019, yakni sebesar 15,8%. Hal tersebut menyebabkan terlampauinya pertumbuhan ekonomi di periode yang sama, yaitu sekitar 5,02%. Kemudian, PT Sri Rezeki Isman atau lebih dikenal sebagai Sritex merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang tekstil dan pakaian jadi di Indonesia. Memiliki visi sebagai salah satu pabrik tekstil dan pakaiannya jadi terbaik di dunia. Sritex berkembang dengan berbagai strategi efektif dan kreatif yang berperan sebagai penopang utama reputasi Sritex dikenal di seluruh penjuru dunia. Selain visi tersebut, Sritex pada tahun 2020 memiliki motivasi baru dalam rangka untuk menjadi perusahaan tekstil yang masih berkembang, menjadi perusahaan tekstil yang masih bertahan, bahkan berkembang di tengah-tengah era pandemi COVID-19. Sehingga sudah menjadi suatu tantangan yang cukup berat bagi Sritex untuk memikirkan dan meramu strategi yang efektif dalam meningkatkan penjualan mereka di daerah pandemi. Untuk rumusan masalah dari paper ini adalah berdasarkan permasalahan di atas. Rumusan permasalahan yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana implementasi PT Sri Rezeki Isman Tbk dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang memberikan dampak negatif kepada perusahaannya dengan menggunakan teori ekonomi inovasi. Untuk tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh PT Sri Rezeki Isman Tbk dalam implementasinya terhadap ekonomi inovasi dan teori kompetitif pada masa pandemi COVID-19. Kemudian untuk manfaat penulisannya adalah memberikan manfaat kepada para pembaca sebagai salah satu ilmu yang harus diketahui menurut sisi akademisi, sedangkan untuk sisi praktisi, penulisan ini ditujukan untuk memotivasi dan untuk mengimplementasikan ekonomi inovasi lebih jauh dari perusahaan yang dimilikinya. Sekiranya untuk profil perusahaan mungkin bisa saya skip. Nah, selanjutnya itu ada bab 2, analisis dan diskusi. Menurut analisis yang saya lakukan, yaitu Sritex berhasil dan menaklukkan tantangan dalam masa disrupsi. Itu merupakan suatu fakta secara tidak langsung menunjukkan kesiapan Sritex dalam segala situasi yang akan datang ke depannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Sritex mengalami dampak negatif yang cukup signifikan di pandemi, yakni pemangkasan sekitar 1.577 karyawan pada tahun 2020 guna memperpanjang kelangsungan hidup Sritex dalam konteks pandemi. Kemudian berdasarkan pernyataan di atas, bahwasanya Sritex sudah mengeluarkan beberapa strategi yang tentu menopang perusahaan tersebut hingga meningkat lebih pesat daripada sebelumnya. Khususnya, Sritex telah merancang mayoritas strategi dengan bantuan ilmu ekonomi inovasi atau kreatif. Dalam bentuk ekonomi inovasi atau kreatif yang dimaksud di slide sebelumnya ini, beberapa produk yang ia ciptakan seperti alat pelindung diri untuk tenaga medis, kemudian bahan-bahan baju pakaian jadi yang dikembangin untuk mengurangi terjangkitnya virus di baju tersebut, itu merupakan salah satu strategi mereka, yaitu dengan ekonomi kreatif untuk meningkatkan suatu produk atau menciptakan produk yang baru yang bermanfaat di masa tersebut. Selain ekonomi inovasi, menurut analisa saya tidak langsung hal tersebut dapat digarisbawahi bahwa Sritex memiliki strategi lain, yaitu teori kompetitif. Dalam teori tersebut, Sritex berhasil mengimplementasikan bentuk customer intimacy pada jalannya perusahaan. Untuk lebih detailnya, customer intimacy merupakan keintiman customer di mana
suatu perusahaan mengeluarkan suatu produk atau meningkatkan suatu produk sesuai permintaan dari konsumen, sehingga muncullah produk ataupun jasa yang setidaknya akurat apa yang diminta oleh, konsumen. Eee, Sekiranya begitu untuk bab 3 penutup, kesimpulan atau saran, kesimpulannya yaitu berdasarkan penulisan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Sri Rejeki Isman Tbk memiliki berbagai macam strategi yang kompleks. Salah satunya adalah strategi berupa ekonomi inovasi dan teori kompetitif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Stritex sudah memiliki rencana yang matang dan strategi yang efektif untuk menghadapi segala rintangan yang akan datang ke depannya. Kemudian implementasi tersebut sudah tergolong cukup baik terlaksana oleh Sri Rejeki Isman Tbk. Saran yang bisa saya lontarkan kepada PT Sri Rejeki Isman yaitu untuk melakukan analisa lebih dalam lagi mengenai strategi lainnya dalam menanggapi setiap rintangan yang mereka akan hadapi ke depannya. Tak hanya itu, Stritex memerlukan untuk mencari solusi lain sebagai cadangan maupun meningkatkannya untuk menjamin output yang akan dihasilkan melalui strategi tersebut. Berikut ini ada lampiran-lampiran, ini ada beberapa tinjauan pustaka, beberapa tinjauan pustaka seperti pengertian dari COVID-19, kemudian ini ada juga, teori kompetitif yang saya sebutkan bahwa teori kompetitif itu ada 3, customer intimacy, product leadership, dan ada, eee, penekanan biaya overhead. Kemudian yang ketiga yaitu ekonomi inovasi. Begitu adalah metode penelitian yang saya gunakan. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.